Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rify Albana dari kelas akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191004. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik 1. Judulnya aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kan ada siklus akuntansi. Nah, akuntansi sendiri itu merupakan suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Nah, proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pertama di sini kan pertama ada bukti transaksi ini. Kita bisa menjurnalnya, lalu bisa kita buku besarin, lalu di sini dapat laporan keuangannya. Nah, di sini bukti transaksi bisa langsung ke buku besar pembantu lalu menjadi laporan. Nah, di sini ada perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Nah, di sini akuntansi manual, di sini akuntansi komputerisasi. Nah, biasanya ini akuntansi manual ini pekerjaannya dilakukan dengan manusia, dengan pencatatan manusia, terus data-data akuntansinya ini yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Nah, di sini biasanya tingkat kecepatannya ini lambat, sering terjadi kesalahan. Nah, untuk akuntansi manual manusia banyak terlibat di dalam penggunaan sistem ini. Nah, lanjut untuk akuntansi komputerisasi, di sini biasanya lebih cepat memprosesannya, tingkat kesalahannya sedikit, laporan dihasilkannya cepat, informasi laporannya ini multidimensi. Nah, data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di suatu dokumen komputer atau flash disk. Nah, data-datanya ini dapat dilakukan secara otomatis. Lalu di sini ada siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Nah, di dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi yang dilakukan secara manual. Nah, pertama di sini kan sama menginput, lalu di sini ada pemrosesan, di sini ada output. Nah, kalau yang manual kan di sini bukti transaksinya nih, input, terus lalu prosesnya manual nih, jurnalnya manual, buku besar manual, ledger manual, lalu outputnya juga manual, menghasilkan laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Nah, kalau yang komputer sama, pertama inputnya ini komputer kan, bukti transaksinya ditulis di Excel di komputer, lalu pemprosesannya nih, menjurnalnya ini di komputer juga, komputer, buku besar komputer, ininya komputer, outputnya juga komputer. Nah, menu dan fungsi yang digunakan, beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada menu data form. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini ada menu data filter, advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan. Lalu ada menu format cells, column height untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Lalu ada fungsi sum untuk menjumlah nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Lalu ada fungsi pembacaan tabel FLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Nah, persiapan awalnya ini pertama-tama kita membutuhkan lembaran menu utama atau home, lalu ada menu akun, ada kode bantu, ada jurnal umum, ada buku besar pembantu, ada buku besar, ada neraca lajur, ada laba rugi, ada neraca. Nah, pertama-tama kita membuat menu utamanya, langsung aja kita buka Excel. Nah, di sini kan Excel udah kebuka nih. Di sini ada set menu utama, di sini ada akun, di sini ada kode bantu. Nah, tapi menu utama masih kosong. Pertama-tama kita harus membuat menu utamanya dengan memilih background yang kita sukai. Misalkan udah dapat background yang kita sukai, lalu langsung kita masukkan ke insert, pencet, lalu pilih pictures. Nah, pilih background yang udah kita dapat. Sini aku pakai background yang ini sesuai selera kalian.
Nah untuk ukurannya bisa kalian besarin, bisa kalian kecilin, tapi kalau aku pengennya nggak terlalu besar, kita kecilin. Nah udah, jika sudah seperti ini, pertama-tama kita harus membuat blok-blok menu utamanya dulu. Pertama-tama kita pilih insert, lalu kita pilih shapes. Nah untuk bentuknya terserah kalian mana yang kalian suka. Kalau aku di sini mau memakai yang persegi panjang, kita masukin sesuai ukuran yang kalian suka juga. Nah jika udah seperti ini, kalian bisa ngeganti warnanya. Di sini aku pengen ngeganti warnanya jadi warna putih. Lalu pinggirannya aku mau ganti warnanya emas. Nah, kita copy, kita paste, taruh di bawahnya. Di sini kita tulis edit text, lalu kita ketik. Oh ya, untuk warnanya aku disini mau menggunakan warna emas. Kita ketik Excel accounting. Nah untuk ukurannya ini bisa kalian gedein, bisa kalian kecilin, tergantung selera kalian. Nah misalkan angka 18 digedein, terus tulisannya misalkan mau diganti jadi Times New Roman, bisa. Nah udah keganti. Nah di sini di bawahnya kita tulis PT FEBRC per 31 Desember 2020. Oke. Lalu kita bikin blok-blok akunnya terdiri dari 9. Pertama-tama sama caranya kayak yang pertama, kita pilih shapes, insert, terus shapes. Nah warnanya ganti yang kalian suka. Aku di sini mau warna putih. Ininya bordirnya warna emas. Nah lalu kalian copy, paste, lalu paste lagi. Kita sejajarin. Lalu kita pilih, kita blok, kita copy, kita paste 2 kali, kita paste lagi. Udah seperti ini, kita masukin pertama-tama edit text, lalu kita tulis akun. Di sini kita tulis kode bantu.
bawahnya kita tulis jurnal. Yang ini kita tulis buku besar. Yang ini kita tulis buku besar pembantu. Bawahnya jurnal penyesuaian. Di sini neraca lajur. Bawahnya laba rugi. Bawahnya neraca. Oke, udah selesai nih teman-teman. Nah, ini kan misalkan kita pencet tapi nggak kebuka nih, ini kan masih di menu utama. Gimana caranya mencet ini supaya beralih ke sheet akun? Pertama-tama caranya kita klik nih yang blok akun, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih hyperlink, place in dokumen, lalu kita pencet akun. Oke. Nah, coba kita pencet. Nah, langsung kebuka ya teman-teman ke sheet akun. Nah, untuk yang kode bantunya sama, kita klik dulu, klik kanan, hyperlink, lalu pencet yang place in this document, kemudian kita klik kode bantu. Oke. Kita coba ya teman-teman. Kode bantu. Nah, langsung kebuka nih teman-teman ke lembaran kode bantu. Nah, untuk akun-akunnya kan di sini masih kosong nih pos saldo sama laporannya. Pertama-tama kita tulis dulu untuk option pos saldo. Di sini hanya ada debit dan kredit. Kita tulis debit dan kredit. Nah, pertama-tama kita klik data, lalu kita ke data validation, kita ketik allow-nya ini, ganti list, kemudian ignore blank-nya kita uncheck list, kita tulis debit sama titik koma, bisa juga menggunakan koma, lalu kredit titik koma strip. Oke. Nah, pertama kita klik debit dulu, lalu kita blok ke bawah. Nah, jika sudah keblok, kita koreksi lagi mana yang debit, mana yang kredit. Ini kan gak semuanya debit. Nah, seperti akumulasi kendaraan, ini diganti jadi kredit, lalu akumulasi penjutaan kantor kita ganti kredit juga. Nah, di sini utang dagang diganti juga ya teman-teman jadi kredit. Sama ganti kredit. Nah, sama laba ditahannya ganti kredit ya teman-teman, ganti kredit. Nah, kita koreksi dulu, udah semua. Lalu untuk yang pos laporan di sini hanya ada neraca dan rugi laba. Pertama-tama sama kayak tadi, kita klik ini dulu nih, blok yang apa namanya, yang ini, lalu kita pilih data, lalu data validation, lalu
ininya kita ganti list. Nah, lalu ignore blanknya di uncheck list, lalu di sini tulis neraca titik koma rugi laba titik koma strip. Oke. Kita pilih pertama-tama neraca dulu. Kita blok sampai bawah. Nah, lalu kita koreksi. Ini kan gak semuanya neraca, ya kan? Pasti ada rugi labanya. Nah, rugi labanya itu di pendapatan. Nah, pendapatan ini rugi laba, teman-teman. Dari pendapatan sampai beban lain-lain ini rugi laba. Kita ganti jadi rugi laba. Lalu kita samain rugi laba. Oke. Selesai. Ini ada debit dan kredit, ini ada nominalnya. Lalu kita klik ke kode bantu. Nah, di sini untuk statusnya ini ada piutang sama utang. Jadi pertama-tama kita klik ke yang pertama. Ini kita klik, lalu kita pilih data validation, ganti list, ininya di uncheck list, ignore blank, lalu kita tulis piutang titik koma utang titik koma strip. Oke. Pertama-tama kita tulis semua piutang dulu ya teman-teman. Kita blok. Nah, udah blok nih teman-teman. Nah, tapi kan di sini nggak semuanya piutang, ada yang utang nih, kayak perusahaan Rafifah. Ini nama Rafifah diganti jadi utang. Ini juga utang sesuai data yang ada di PowerPoint. Ini juga utang, ganti. Nah, untuk yang kosong ini kita strip aja. Kita tulis strip. Ini juga kosong. Strip. Ini kosong. Ganti strip. Oke teman-teman, udah selesai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.